warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, nama saya Weni Frida Bita. Nama saya Ria Safikara Bukaredia. Saya Hermina Dugalera. Kami di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini kami melakukan kegiatan observasi. Untuk itu ikuti kami terus ya guys. See you next time. Nah, saya di sini jadi laboran di lab mikrobiologi. Jadi teman-teman bisa panggil saya Ita. Saya alumni di sini, jadi dipercayakan untuk mengerti di sini, bantu-bantu di lab mikro. Jadi hari ini teman-teman mereka mau praktikum yang kuliah apa ini? Pembelajaran laboratorium. Oke, pembelajaran laboratorium ya. Nah, jadi teman-teman sekarang hari ini itu berada di lab mikrobiologi. Nah, lab ini ada di bawah naungannya Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Walaupun itu hanya punyanya TIP, tapi semua teman-teman yang ada di sini berhak. Karena kan masih keluarga itu, nggak apa-apa kalau kalian ada mau praktikum, mau penelitian, silahkan ke sini. Nah, terus teman-teman sudah buatkan saya pertanyaan, jadi saya yang jawab. Apa-apa, ya bagus maksudnya, karena saya memang tidak punya pedoman untuk ini, karena hanya diminta kan untuk untuk bantu teman-teman praktikum hari ini. Nah, menurut Bu Mita itu hanya tunjukkan apa yang ada di lab saja kegiatan selama ini. Tapi karena ini tidak apa-apa, ini malah lebih bagus mencakup ya. Oke. Sudah terjawab ya yang pertama tadi, apa nama labnya, ya kan? Visi dan misinya itu tidak jauh dari visi dan misinya universitas. Saya sudah print, nanti kalau teman-teman mau ambil silakan di sini. Sebenarnya ada di itu, cuman kemarin saya copot karena mau saya ganti tapi belum sempat diganti. Visi dan misinya ada di sini. Nah, teman-teman bisa ambil itu untuk di foto atau dicatat nggak apa-apa. Tujuannya jelas untuk membantu kelancaran studi teman-teman di sini, untuk membantu memperlancar kegiatan belajar mengajarnya dosen-dosen, membantu untuk bagaimana menunjang pengetahuan teman-teman di sini, ya. Terus kegiatan apa saja? Ya, salah satunya praktikum yang sekarang teman-teman ada di sini. Di sini biasanya dipakai praktikum Fakultas Pertanian semua. Biasanya pakai, terus teman-teman dari biologi juga pakai di sini. Ada juga teknik sipil kalau misalnya mereka ini yang fisika, biasanya juga mereka pakai di sini. Jadi semua bisa kalau sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kebutuhannya butuh lab ini, silahkan. Kadang juga kalau misalnya ruangan, karena kita kadang ruangannya juga ini bisa digunakan untuk ujian, tapi sebenarnya sih tidak boleh. Tapi kalau kita di sini, kalau dia kosong, kalau labnya kosong, boleh. Terus kalau penelitian, ya jelas setelah praktikum ada kegiatan penelitian. Tadi teman-teman yang barusan keluar itu teman-teman yang sudah selesai penelitian. Jadi ambil hasil hari ini, pada hasilnya di dalam box itu pembuatan yogurt. Di sini biasanya penelitiannya itu masih di bawah Fakultas Pertanian, kayak kegiatannya Fakultas Pertanian, kayak kalau di TIP itu di sini ada analisa, ada kegiatan analisa juga selain penelitiannya teman-teman, ada kegiatan analisa juga ya. Terus ada praktikum. Kalau analisa biasanya teman-teman yang mau menganalisakan, kan beda dianalisakan dan menganalisakan. Kalau menganalisakan berarti saya ngerjakan. Kalau analisa sendiri, teman-teman tinggal izin penelitian. Nah, itu masuk ke izin penelitian. Tapi kalau menganalisakan berarti saya yang ngerjakan, lab yang ngerjakan, nanti teman-teman tinggal terima hasil. Nah, di sini biasanya ada beberapa analis.
ada TPC total plate counter, ya mikroba, terus ada DPPH, terus total fenol, kadar air, kadar abu. Untuk sementara ini itu yang analisa. Terus kalau kegiatan penelitian semua yang berhubungan dengan kebutuhan si peneliti. Misalnya kakak saya mau penelitian, saya mau pengeringan nih, saya butuh oven. Karena kebetulan kita di sini ada oven, silakan dipakai. Ya, peminjaman alat gitu. Terus alat dan bahan. Oke, alat dan bahannya di sini ada banyak. Di sini paling banyak glassware. Glassware itu yang terdiri dari ada Erlenmeyer, ada corong glass, ada cawan Petri, ada beker glass, ada gelas ukur, ada macam-macam, ada tabung reaksi. Atau teman-teman mau lihat alatnya yang mana? Oh, belum pernah lihat? Iya, Pak. Ambil beberapa aja ya. Enggak apa-apa, dari sini aja. Ini tabung reaksi namanya. Yang ini tabung reaksi biasanya untuk melakukan pengencer atau pengenceran untuk kegiatan analisa TPC. Nah, kalau ini. Terus kalau ini cawan Petri namanya. Iya, cawan Petri ini ada 2. Jadi dia biasanya berpasang. Ini untuk kegiatan kultur, untuk kultur media di sini. Biasanya untuk media kultur TPC. Jadi misalnya kalau kita mau analisa ini atau mau praktikum mikrobiologi, nanti tuh buat medianya ditaruh di sini, terus ditutup seperti ini dan dimasukkan ke inkubator. Nah, besokannya baru kita lihat bakteri atau mikroba yang tumbuh itu ada yang tumbuh atau tidak gitu. Nah, terus ini namanya gelas ukur. Nah, teman-teman sudah tahu ini gelas ukur fungsinya apa? Ya untuk mengukur cairan kan ada kan. Nah, terus ini pipet ukur. Jadi kita bisa, kalau ini kan terlalu gede. Jadi kalau misalnya kita hanya butuh 2 mili, 5 mili, 10 mili, kita pakai ini. Dan ini fungsi lainnya juga tuh untuk menyedot. Misalnya kita mau ambil dari sini, karena kalau kita tuang kan nanti kan kebanyakan. Jadi kita ambil pakai apa? Biasanya pakai bola pam, tapi nah, kita lihat tuh di mana ini. Pakai ini. Sekarang itu ada yang lebih mudah, ini namanya pipet pump. Jadi dia buat narik apa? Ya larutan atau apa ya. Contohnya kalau misalnya gini, segini. Nah, ini 2 mili hitungannya, 10 mili sampai 0. Karena ini sampai 10 mili kan? Nah ini 10 mili. Kalau pas itu gitu ya. Itu corong gelas. Dari bentukannya teman-teman bisa tahu kan? Fungsinya untuk misalnya kalau kita nuang untuk menuang, bisa juga untuk menyaring. Kalau misalnya ada yang kita harus perlu saring, nanti yang pakai kertas saring taruh di sini, tinggal dia menyaring. Misalnya gini, pakai ini. Itu terus ini namanya Erlenmeyer. Erlenmeyer ini banyak fungsi dia, untuk pengenceran, untuk reaksi apa gitu, taruh di sini. Terus untuk buat media, untuk pemanasan, semuanya dia bisa. Kalau itu. Terus beker glass, yang namanya beker glass. Beker glass juga begitu, untuk tempat menampung cairan, untuk reaksi juga bisa, untuk pencampuran, semuanya ini bisa. Kalau di sini. Terus karena di sini lab mikro, ini ada namanya mikrotip. Mikrotip ini untuk ambil cairan yang paling kecil. Kalau ini 0,1 ml. Yellow tip namanya. Jadi kalau misalnya ambil yang, kalau hitungannya 100 mikro. Ini 100 mikroliter. Tapi kalau ke milinya jadi 0,1 mililiter. Itu. Terus lagi. Ini barang-barang yang glassware. Terus di sini saya biasanya di sini untuk inkubator, untuk fermentasi apa itu. Kalau yang ini namanya enkas. Enkas ini untuk tempat kultur media. Jadi biasanya kultur media itu di sini. Jadi ini steril.
Makanya di sini agak tertutup. Jadi kalau sudah mulai ini sterilkan semua, tidak ada yang masuk ke sini. Hanya yang kerja saja yang masuk. Supaya apa? Supaya jangan kontam. Dilengkapi dengan sinar UV. Ada sinar UV-nya di sini. Jadi untuk mensterilkan ini nanti kita sinari dengan sinar UV minimal 30 menit sebelum digunakan. Terus ada freezer buat nyimpan-nyimpan bahan, kayak nyimpan yang mau dianalisa kan saya simpan di sini. Terus ada showcase buat menyimpan larutan yang saya sudah buat untuk tetap jaga ini kesegarannya. Gitu. Terus ini namanya inkubator. Inkubator ini untuk inkubasi penyimpanan media yang sudah saya buat terus simpan di sini untuk proses menumbuhkan si mikroba itu. Jadi dia kan harus dijaga suhunya, harus dijaga kelembapannya, terus harus steril. Jadi kita taruh di sini, kita atur suhunya. Ada pengaturan suhunya di sini. Ini juga steril. Kira-kira Kakak suhunya sampai berapa? Minimal itu biasanya kalau mikroba tergantung sih kebutuhan. Tapi biasanya itu yang biasa digunakan 37 derajat. Kalau ini oven. Jadi oven kan terserah butuh berapa kan. Tapi ini kan ada kapasitasnya. Biasanya hanya digunakan sampai 100 derajat. Ini oven. Minimal 100 ya? Minimal ya. Takutnya kan kita ini, tapi ada juga sampai 105. Tapi saya belum pernah pakai sampai 150. Belum, karena memang selama ini belum ada kebutuhan ke suhu itu. Ini oven ya. Terus ini ada mikroskop. Penyimpanannya di sini mikroskop. Karena kemarin teman-teman biologi ada yang praktikum di sini, jadi saya kasih keluar. Nah, jadi ini tempat penyimpanannya ada di sini. Terus ada lampunya. Penyimpanan mikroskop. Ya, tempat penyimpanan mikroskop. Itu ya teman-teman. Terus di sini ada kompor, ada autoclave. Ini namanya autoclave. Teman-teman sudah tahu kan autoclave itu untuk apa? Untuk sterilisasi glassware yang saya mau gunakan nanti untuk biasanya ini lebih digunakan ke mikrobiologi. Ini barang yang harus ada di mikrobiologi. Terus ada lagi yang paling penting itu ada ini namanya tadi micropipet. Micropipet ini agak aku laguin soalnya kalau ada salah di. Nah ini tadi untuk mengambil sial yellow tip itu pakai ini. Jadi ada pengaturannya di sini. Jadi ini Maksudnya itu apa? Mikropipet. ya mikropipet untuk itu tadi kalau kita mau ambil cairan ya ukurannya paling kecil. Nah, karena yang 0,1 ml kan kita tidak bisa pakai ambil dengan yang pipet ukur tadi, harus pakai ini. Lebih mudah lagi tapi itu. Ya, selain lebih mudah, ukurannya lebih tepat, lebih akurat. Karena sudah ada ukuran tertentunya. Terus ada ini namanya spektrofotometer. Ini spektro digunakan untuk analisa total fenol dengan antioksidan. Spektrum apa tuh? Spektrofotometer ini namanya di sini. Spektrofotometer ya. Saya tutup pakai ini supaya saya tidak mau dia kotor. Iya, Pak. Ini bukan tutupan aslinya. Kalau ini namanya hot plate. Tiga ini sama, fungsinya sama, cuma jenisnya aja yang berbeda. Tapi fungsinya sama. Ini hot plate ini biasanya untuk memanaskan cairan, taruh dalam air tadi, terus kita taruh sini, terus kita panaskan. Ini panasnya, kalau ini stirnya. Stir itu untuk mengaduk. Ada ukuran suhunya? Ya ini pemanasnya. Jadi kita bisa atur suhunya di sini. Semakin ke kanan semakin tinggi. Ya. Sama, ini juga sama. Terus ini ya Pak? Kalau ini timbangan analitik. Timbangan analitik ini timbangan analitik. Sama fungsinya? Sama fungsinya, cuman bedanya di ukurannya. Kalau ini 0,3 angka di belakang koma. Kalau ini cuma 2 angka di belakang. Oke ya. Nah, kalau ini namanya desikator untuk analisa kadar air. Itu juga masih sama. Itu hanya beberapa alat yang ada di sini. Oke. Kalau untuk penyimpanan bahan, kebetulan untuk saat ini kita belum punya tempat penyimpanan khususnya. Jadi biasanya bahan-bahan saya taruh di belakang tadi sampingnya inkubator itu. Nah ada bahan-bahan kan di situ, saya taruh di situ. Sementara ini kita belum punya gudang untuk penyimpanan khusus. Jadi saya masih taruh di situ. Karena di sini kalau ruangan yang ini untuk
kegiatan praktikum, analisa di sini. Ini semua ini terbaguna kalau ruangan yang ini. Kalau sebelahnya tadi tuh untuk itu tadi untuk inkubasi. Jadi dia termasuk ruangan yang steril. Kalau saya mau gunakan untuk analisa, semuanya itu saya keluarkan, saya sterilkan dulu, baru saya gunakan. Kalau ruangan yang sebelah tadi itu. Itu apa tuh? Kira-kira di ruangan yang belakang itu ukurannya berapa ya luasnya? Ini dia luasnya berapa ya? 4. Itu kira-kira 3 meter kali 2 kan itu. Sepertinya sih. Kayaknya 4 kali 2. Iya sih. Ini apa tuh? Panjang ini 4, lebarnya yang 3. Iya, kayaknya 4 kali 4 deh. Nah, panjangnya. Terus kalau ini ke belakang ini kalau tidak salah 17 apa 15 ya, lupa saya waktu itu diukur. Ini kan sama luasnya, cuma ke belakangnya aja yang agak panjang. Berarti untuk keseluruhan laboratorium itu kayaknya dari sini ke sana Itu 17 kalau nggak salah. Terus ke sini, dari sini ke sini nih kayaknya 4. bukan 5. Iya, enggak sampai 4. Iya, sekitar 4. Lebarnya cuma 4. Panjangnya 17 kalau 17 15 gitu. Terus ini apa paduan apa ada Panduan praktikum ada. Panduan praktikum itu biasanya dari kalau buku panduannya biasanya dari dosen pengampu. Jadi pengampu praktikum. panduannya dari dosen pengampu Iya. gitu. Ya, nanti kami dikasih. Tapi kalau untuk panduan pelaksanaan di sini jelas kayak kemarin saya suruh adik ke sini untuk mengisi form. Nah, terus kayak SOP-nya itu ke sini minta izin ke kepala lab. Kebetulan saya di sini belum ada. Maksudnya saya diserahkan semuanya untuk saya mengatur, jadi bisa izinnya lewat saya apa. Terus setelah izin ke saya nanti mengisi form peminjaman. Oh, saya mau misalnya mau penelitian, Kak saya mau penelitian, oh silakan mau penelitian apa? Ini, oh silakan mengisi form peminjaman, kalau itu peminjaman. Terus mengisi form peminjaman lab, terus alat-alat yang digunakan apa saja. Nah setelah mengisi alat-alat yang digunakan, rencananya mau dikembalikan kapan? Nah kan ada target waktunya, terus target pemakaiannya berapa hari? Supaya apa? Supaya saya bisa atur waktu untuk teman-temanmu yang mau pakai lagi. Karena bukan hanya satu orang tuh yang pakai. Nah kayak tadi nih, oh kamu nanti mau ngambil ini, oh jam 9-an, oh ya jam 9. Nah kayak gitu. Karena sudah ada yang ngantri, jadi kita perlu pengaturannya. Terus kalau sudah disetujui, sudah selesai, saya tanda tangan, peminjamnya juga tanda tangan, terus disetujui oleh kepala lab. Nah kepala lab saya di sini untuk sementara ini belum ada kepala labnya, tapi ada penanggung jawabnya, Ibu Eka Umayyah namanya. Ibu Eka Umayyah itu ruangannya ada di lab terpadu yang di lahan. Di sana, iya. Di bagian jalan Lukilan dong. Iya benar, di situ. Terus bagaimana keselamatan yang apa? keselamatan kerja di sini jelas. Keselamatan kerjanya setiap kali masuk lab harus pakai baju lab, terus pakai masker, pakai handscoon, ya handscoon, sarung tangan. Kebetulan saya di sini belum ada yang menggunakan bahan-bahan yang cukup berbahaya, jadi untuk sementara ini masih pakai yang standar itu, masker, handscoon. Kadang kalau saya analisa TPC untuk mikroba saya pakai penutup kepala. Iya, itu kan salah satu dari keselamatan. Iya, keselamatan kerjanya saya juga, sama untuk menjaga si ininya tidak kontaminasi. Gitu. Terus di sini apakah ada ruangan untuk persiapan begitu sebelum melakukan praktek? Kan kita harus persiapan begitu, jadi ada ruangannya atau tidak? Belum ada. Karena ruangan kita hanya cuma ini, satu ini sama ini. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya biasanya kayak tadi, jadi kalau setelah datang ke sini teman-teman pakai jas labnya langsung dari luar, depan situ, bukan dari luar sana loh, depan situ, terus langsung masuk. Nah tasnya itu biasanya saya suruh taruh di depan untuk karena memang ini agak sempit. Jadi untuk sementara ini ya ruangan kita seperti ini. Tapi puji Tuhannya selama ini semua kegiatan praktikum, penelitian masih berjalan.
Masih bisa lah kita handle dengan seadanya gitu. Iya. Terus dalam laboratorium itu apakah tersedia sumber air bersih? Oh iya, di sini ada 2 keran, di dalam situ sama di depan. Kalau dalam ini untuk semua cuci alat-alatnya di situ, di dalam sini. Terus kalau untuk cuci tangan Belum. ya. Terus Ada. terus apa tuh ada tempat untuk pembuangan limpa khususnya Ada. sejak ini. Iya ada. Jadi ada 2 di sana itu, ada yang cair dengan yang padat. Oh, yang ada tabung di luar tuh. Bukan, ini loh yang jerigen sama botol. Itu ada. Oh iya, nama. Iya. Itu tadi saya bilang teman-teman belum ada yang zat kimia yang bagaimana sekali. Jadi untuk sementara ini masih yang kayak etanol apa ya saya jual di situ. Dan kalau penuh baru pembuangan limbahnya itu masih kita ini, karena saya belum pernah buang limbah yang banyak. Ada apa SOP-nya. Kamu untuk kepala laboratorium yang tadi ya Kak, yang Ibu Eka. Ya. Terus di laboratorium apakah ada absen sebelum Ada. kita melakukan praktik? Ya ini. Biasanya tuh absennya kalau yang praktikum, biasanya absennya saya pakai absen dari dosen. Karena kan saya tidak tahu nama-nama teman-teman kan. Biasanya itu saya dikasih. Misalnya Bu Nita nih, ini anak-anak besok yang mau praktikum, absennya ini. Nah, jadi nama-nama itu yang nanti saya buatkan absennya. Dan karena ini teman-teman saya tidak tahu, jadi saya buatkan absen kosong di sini, nanti silahkan isi. Nah, gitu ya. Karena saya belum ada absen yang dikasih. Oh ya, terus untuk saat menggunakan laboratorium itu disesuaikan dengan jadwal pengguna laboratorium yang ada ya Kak? Penggunaan, iya. Disesuaikan. Ya disesuaikan. Terus misalnya teman-teman mau praktikum hari ini, tapi kalau misalnya ada yang pakai ditunda. Saya itu biasanya sesuaikan dengan siapa yang sudah membooking duluan. Oh, Jadi saya punya papan ini di situ. Jadi tanggal sekian ada yang mau pakai, tanggal sekian ada yang mau pakai. Jadi kayak kemarin, Mbak saya mau pakai labnya, kata Bu Mita kan, terus dia bilang, oh monggo Bu silahkan, saya kasih tahu harinya yang kosong ini sama ini, begitu. Sama kan kemarin saya suruh ada harinya yang kosong ini, nanti kalau mau datang sebelum Hamin berapa kesini untuk cari kelengkapan. Teman-teman yang penelitian juga begitu. Jadi 2 hari sebelum mereka mau penelitian, mereka harus datang ke sini untuk persiapan alat bahan dan apa-apa yang mereka butuhkan, sehingga pada saat hari mereka penelitian sudah langsung jalan. Saya biasa mempersiapkannya seperti itu biar mereka jangan kelamaan di lab, terus mereka jangan kebingungan. Kalau ada alat yang kurang segera dicari sebelum hari. Saya biasa buat begitu. jadi untuk mau lakukan praktik harus kontak dulu dengan Ya harus wajib. Tidak bisa kalau misalnya hari ini saya datang praktikum saya usir. Iya, saya biasa begitu. Saya suruh pulang. Kan belum ada kesepakatan. Iya, harus memberitahu saya minimal itu 3 hari atau 2 hari sebelum kegiatan. Jadi kemarin kegiatannya misalnya hari Jumat, memberitahu saya itu di hari Rabu atau Selasa. Begitu, supaya saya bisa mempersiapkan atau supaya saya bisa atur waktu. Karena misalnya ada yang penelitian, tidak bisa datang saya mau penelitian, tidak bisa. Yang mungkin sekian dari wawancara kami terkait kegiatan apa saja yang ada di laboratorium. Dari kami mahasiswa biologi mengucapkan terima kasih ya Kak untuk sudah meluangkan waktu pada kami melakukan wawancara. Terima kasih ya Kak. Sama. Nanti jangan lupa ya absennya diisi dulu. Oke, terima kasih untuk Kakak Eka yang sebagai laboran di laboratorium mikrobiologi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kami mahasiswa pendidikan biologi angkatan 2019 melakukan observasi. Halo guys, terima kasih sudah menonton video kami.
Jangan lupa subscribe, like, and share.